Sedulur, sederek, sedanten, apa kabar? Nah, udah seminggu nih absen sebetulnya. Seminggu udah absen dari jadwal harusnya minggu lalu tuh rilis videonya. Cuman, you know, agak sibuk juga. Terus belum kepikiran mau bikin apa gitu loh. Intinya sih lebih ke situ sih. Nggak kepikiran mau bikin apa videonya saat ini gitu kan. Cuman akhirnya menentukan pilihan nih sambil jadi Mas Mundu sambil beres-beres gitu loh ya. Jadi ini tuh selain mainan, by the way. Jadi selain mainan, dengar gak? Di luar udah gede banget. Jadi selain mainan, Mas Mundu itu tuh juga ngumpulin rilisan-rilisan fisik, kaset, CD, PH, piringan hitam gitu kan. Well, nggak tahu kenapa ya itu rasanya, tapi rasanya tuh udah kayak mendarah daging gitu loh. ngumpulin rilisan fisik yang mungkin bagi orang-orang zaman sekarang mungkin udah nggak begitu lagi ngumpulin kaset. Ini kan sebetulnya teknologi itu udah agak ketinggalan gitu kan. Sekarang kan digital streaming, ya CD mungkin masih ada gitu kan, CD-CD seperti ini. Cuman mungkin bagi anak-anak yang tahun-tahun sekarang gitu ya, mengumpulin rilisan fisik kayak gini tuh bukan apa ya, mungkin dirasa agak ketinggalan zaman. Cuman itu kan bagi mereka. Bagi Mas Mundu itu ada kenangan tersendiri sebetulnya ngumpulin kaset seperti ini. Jadi selain menurut Mas Mundu ya ini ya, in my humble opinion, rilisan fisik ini tuh deliver kualitas suara yang lebih baik dengan catatan kasetnya atau CD-nya sehat ya. Jadi ketika kalian memainkan kaset dengan ada amplifiernya, dengan ada speakernya, itu ngerasa suara yang dihasilkan tuh lebih tebal. Itu juga yang mungkin bagi para kolektor piringan hitam, nyetel piringan hitam dengan kondisi volume yang katakanlah di atas jam 9, jam 10 gitu ya volume, itu bisa dirasakan, mereka bisa bilang itu kayak dengerin penyanyi aslinya nyanyi di depan mereka. Kebayang gak? Jadi sedemikian pentingnya kualitas suara. Jadi nggak cuma dengar suara lagu gitu aja sambil lewat, tapi juga ngerasain esensinya. Di luar daripada ngerasain esensinya itu, ada juga ngerasain kayak nostalgianya zaman dulu. Feeling nostalgic gitu. Mungkin yang zaman dulu mereka tahun-tahun 80-an, 70-an ketika kaset tuh sedang booming-boomingnya, PH sedang booming-boomingnya, belum ada CD ya. Itu tuh rasanya ya, mungkin beberapa orang saya Mas Mundu pernah tanya gitu kan ya. Nongkrong berjam-jam kadang di toko musik, nggak beli, cuma nyobain rilisan apa sih yang kaset yang baru. Contoh apa ini? Contoh ya, rilisan terbaru White Lion gitu kan, ada di rak musik gitu, dan mereka nyediain di konter-konter musik tuh, mereka nyediain satu tape dengan satu headset, mereka bisa free nyobain. Baik kamu beli atau enggak, syukur-syukur kamu beli. Cuman nostalgia hanya cuman window shopping dan dengerin rilisan terbaru di toko musik tahun itu tuh, itu yang mungkin sampai sekarang tidak ada lagi. Tidak ada nostalgia, sudah tidak ada lagi karena mungkin sudah nggak catch up dengan zaman sekarang gitu kan. Sekarang lebih kayak trailer apa-apa di Spotify, di YouTube Music, Apple Music something. Wah, oke nih, download. Bayar berapa kartu kredit, download des gitu kan. Memang secara apa ya? Secara kemudahan tuh amat sangat dimudahkan sekali zaman sekarang. Kamu mau denger musik dari manapun juga, di luar genre yang kalian dengerin, kalian bisa gampang slide dan dengerin. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu juga sebagai kemajuan teknologi dan juga sebuah kemajuan zaman ketika musik bisa didengarkan, diakses oleh semua orang. Zaman dulu bisa dibilang musik seperti ini, rilisan kaset seperti ini memang diciptakannya buat semua orang. Tapi apa ya bahasa pasnya ya, yang bisa memilikinya nggak sembarang orang. Karena kalian bisa ingat tahun-tahun 90-an rilisan CD seperti ini gitu ya. Sorry. Nah, Ruth Sahanaya, ini rilisan pertama tahun 90-an. Ini katakanlah dengan disk seperti ini ya.
gold disc kayak gini-gini tuh, ini harganya bisa lebih dari 50.000, mungkin bisa sampai 100.000. Sedangkan zaman segitu duit 100 perak atau paling 200 perak lu bisa beli semangkok bakso plus es tehnya. Kebayang nggak betapa mahalnya CD seperti ini? Nah, makanya kalau zaman dulu nggak kebeli CD, orang larinya ke kaset. Jadi kayak kaset-kaset seperti ini, rilisan Krakatau gitu ya. Contoh aja sih. Itu menjadi salah satu solusi gitu kan ya. CD memang secara digital suaranya bersih, cuman steril. Steril dalam arti kata itu lagi dimensi suara yang dihasilkan itu bagi sebagian orang yang kupingnya mungkin peka itu beda sekali. Jadi sama seperti kayak gini deh ngomongnya. Ketika kalian datang ke konser musik sama kalian cuma dengerin walaupun itu di headset kalian ya, itu beda. Apa yang bikin beda? Ambience-nya beda. Ambience dalam arti kata secara secara equalizer beda lah pokoknya. Itu aku bilang tadi, kenapa rilisan-rilisan fisik seperti ini tuh suaranya memang lebih kasar, lebih kasar, lebih ada noise. Tapi di samping itu juga di situ tuh kayak nggak ada kompresi sama sekali zaman dulu itu. Jadi tuh bener-bener apa yang direkam dan itu yang apa yang kita dengarkan. Beda kalau kalian dengerin, lagi-lagi bedain ya, perbedaan dengan kalian kalau dengerin streaming sekarang. Kalau kalian play, even dengan suara volume ampli yang sama, itu bisa beda sekali. Detail suara, jauh bro, jauh gitu kan. Jadi itulah menyenangkannya rilisan fisik gitu kan. Well, tapi sekali lagi hobi ini bukan untuk semua orang. Walaupun kalian juga penikmat musik, tapi ada baiknya juga kalian catch up dengan teknologinya sekarang. Cuman rilisan fisik seperti ini tuh memang bukan buat semua orang. Belum lagi harus ngurusin cara ngopeni gitu. Cara orang bilang ngopeni gimana gitu, biar gak debuan, biar gak kasetnya jamuran, ketika jamuran keset gitu kan bisa seperti ini juga kan. Contoh nih ya, dulu kan kaset seperti ini nih, kalau lama gak dimainin itu bisa jamuran di sininya tuh kayak putih-putih gitu kan. Terus ya begitulah, banyak namanya juga hobi gitu kan. Jadi membutuhkan ketelatenan untuk merawatnya. Well, ngomongin soal lagi ngerawat, Mas Mundur lagi ngerawat. Jadi memang beberapa waktu sekali itu Mas Mundur memang harus bersih-bersih. Karena takutnya itu tadi lembab. Kayak berapa waktu lalu tuh ada di sana kayak rembesan air. Untung nggak kena beberapa itu, untung nggak kena semua. Sampai akhirnya harus kasih plastik belakangnya supaya nggak lembab. Jadi ya ini tuh momen yang salah satu tadi ngerumat gitu kan. Ibarat keris tuh setiap setiap tahun bulan suro harus dibersihin ya, sama seperti ini. Dicek lah kondisinya minimal nggak lembab gitu. Jadi ketika dimainkan tuh tetap prima suaranya, karena you know lah pasti ada umurnya ya. Walaupun berapa puluh tahun gitu ya, tapi tetap barang itu ada umurnya gitu. Bagaimana caranya kita memperpanjang, prolonging barang itu supaya tetap bisa kita nikmati ke depannya. Gitu deh. Well, ngomong-ngomong, tadi Mas Mundur bilang ngoleksi fisik seperti itu udah dalam DNA Mas Mundur. Jadi itu memang benar-benar kejadian seperti itu. Dulu tuh yang ngajarin tuh bokap. Bokap tuh zaman kecil tuh sering banget ngikut bokap itu jalan-jalan ke toko kaset. Dulu bokap itu belinya apa ya? Yang ku inget dia selalu beli rilisan kalau Iwan Fals ngerilis lagu. Yang waktu itu inget banget beli Mata Dewa. Manusia Setengah Dewa atau Mata Dewa Iwan Fals. Ada kok sebenarnya kasetnya, cuman aku lupa. Ini kan jadi kaset ini aku susun berdasarkan alfabetis gitu kan ya. Jadi dari bawah sini tuh ada nggak, mungkin kalian kan nggak lihat gitu, ada kayak dari bawah nih kelihatan di shoe. Mainan kaset itu PH di situ, CD di sini. Ini cuman satu sisi aja. Cuman ada beberapa sisi juga. Jadi ada sebetulnya kasetnya Mata Dewa itu. Sampai mana tadi? Well, iya, ngikut bokap. Cuman kan zaman segitu kan ikut dengerin di rumah, cuman bokap itu selalu tanya, bokap tuh tanya gitu kan. Tanya, kamu beli kaset apa? Well, itu cara kami
menikmati tahun-tahun 80-an 90-an seperti itu lewat kaset tape dan VHS video waktu itu kan. Cuman ini secara audio itu ya diwujudkannya di kaset tape seperti ini. Waktu itu kan, Mas Bundu selalu cerita, Mas Bundu suka dengan hal-hal berbau tokusatsu atau ke Jepang-Jepangan gitu, Google Five, Gaban gitu kan. Dan, Mas Bundu tunjukkan nih, ini zaman Mas Bundu kecil, ini Mas Bundu punya kasetnya beberapa gitu kan. Gak banyak, tapi Mas Bundu coba ngumpulin nih kaset-kaset ini nih. Jadi, ini yang Mas Bundu dulu minta, jadi kaset-kaset seperti ini. Jadi kalau kalian pernah dengar dan kalian pernah ngalamin lah pasti, Mas Bundu yakin kalian pasti ngalamin. Dulu tuh ada kaset namanya Sanggar Cerita. Sanggar Cerita itu tuh isinya isinya tuh cerita tentang cerita-cerita daerah, dongeng-dongeng daerah Nusantara yang dikemas dalam satu kaset. Set A, set B itu biasanya ada 2 cerita, bisa kayak Timun Mas, Asal Mula Tangkuban Perahu, Kerajaan Majapahit, atau apapun you name it lah. Dongeng-dongeng itu ada dalam disusun dalam beberapa seri gitu. Sanggar Cerita. Kalau kalian, sayangnya Mas Bundu udah gak dapat kasetnya. Nanti deh kalau dapat lah aku share ya. Cuman yang aku kumpulin sampai sekarang yang baru nemu itu adalah kaset-kaset seperti ini nih. Jadi ini serial Candy, Satria Baja Hitam. Ini tuh rata-rata yang Mas Bundu kumpulin itu original soundtrack ya. Original soundtrack seperti ini. Terus nih, jadi ini kompilasi isinya tuh beberapa lagu soundtrack jagoan gitu, ada Mazinger, Ki Kaider atau siapa gitu kan. Jadi satu seperti ini. Transformers soundtrack kayak gitu ini. Itu udah lumayan susah ditemui sekarang nih. Ini pasti banyak dicari nih, Space Cop Gaban, original soundtrack, Jaspion, Cider, Google Five. Wait, apa lagi ya? Nih, Google Five Live at Istora Senayan tahun 90-an. Ini kasetnya dulu exactly seperti ini. Bioman, Voltus seperti ini. Well, apa ya? Dulu tuh kaset-kaset seperti ini, mereka tuh jualnya tuh bundling. Bundlingnya tuh dalam seperti ini. Ada bonus-bonus. Jadi kalau kamu bonus ini dulu diplastikin gitu ya, dapatkan bonusnya, bonus poster, bonus stiker, bonus bukan action figure, patung-patungannya yang dari karet kecil-kecil seperti ini. Jadi bonusnya tuh sebetulnya dulu bikin kita menarik tuh bonusnya. Nggak cuman kaset. Tak kasih tahu juga, dulu bahkan beli sandal jepit pun di pasar tuh ada bonusnya. Bonusnya tuh gambar atau stiker tokusatsu Jepang-Jepangan, dulu Flashman atau apa gitu kan. Mas Bundu masih simpen, tempelin di rumah tuh sebetulnya. Jadi dulu tuh selain ngumpulin kasetnya, itu ngumpulin bonusnya. Seperti itu. Dan kalau sudah beli gitu kan, wah udah kalau dapat poster pasang di kamar. Nah sambil masang di kamar, Mas Bundu juga nyetel kasetnya dong, pasti kasetnya di setel dan selalu didengerin pas menjelang tidur atau tidur siang, itu pasti kayak dengerin gitu. Jadi celek pasang headset gitu ya, atau langsung play dari situ. Kan begini nih ada yang mana ya? Ada liriknya. Jadi itu ada liriknya. Baik itu bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Rata-rata kalau yang kaset-kaset tadi ini tuh bahasa Jepang. Tapi ada juga yang bahasa Indonesia, liriknya sambil kita baca, terus sambil kita dengerin, sambil ya sing along, seperti itu. Jadi itu salah satu bagaimana cara kita menikmati tahun-tahun 80-an, 90-an seperti itu. Jadi dengerin kasetnya, sing along sampai apal. Benar-benar sampai apa? Sampai kita dibeliin kaset berikutnya lagi, udah dapat lagi apa gitu kan. Well, lagi-lagi ya, dulu bokap tuh kalau nggak beli One Fals, beli God Bless, beli Julius Tanggang, yang penyanyi cewek tuh apa? Gombloh, seperti itu. Gombloh tahu dong. Jadi ya gitu. Jadi itu memang dari ketertarikan di musik tuh dari kecil tuh memang sudah ada. Selain almarhum kakek pemain musik, kita juga besar di keluarga yang rata-rata pemusik gitu ya. Tapi kecintaan untuk ngoleksi fisik dan merekomendasikan selera musik atau apa yang
Mas Mundu dulu dengar awal-awal pas Mas Mundu kecil itu dari papa salah satunya. Baru kemudian pas SMP ada pengaruh luar dari kakak dengerin apa. New Kids on the Block sudah pasti kasetnya ada dong. This one New Kids on the Block lengkap ya. Dulu tuh apa ya? Well, ya memang bergeser. Dulu mungkin pas kecil dengernya suka denger gini yang Jepang-Jepangan, yang superhero, Kamen Rider atau apa gitu kan, kaset penjahitan. Cuman sampai ya ketika udah makin gede makin bergeser lah. Udah agak kelas 6 SD belinya New Kids on the Block. SMP belinya apa ya waktu dulu ya? Seingat Mas Mundu tuh SMP udah mulai jarang beli kaset. Terakhir beli kaset itu kuliah kalau nggak salah. Zaman dulu ada Kota Emas tuh, Kota Intan gitu di pas Mas Mundu udah kuliah di Jogja gitu kan, di ujung jalan Malioboro itu ada Kota Intan, Kota Emas. Kota Intan bukan tuh. Kota Intan tuh bukannya tukang nasi uduk ya? Gak, pokoknya ada lah tuh di Malioboro dulu tokonya di depan sendiri tuh jual rilisan fisik kaset seperti itu. Dulu Mas Mundu sering beli di situ. Tadi itu terakhir udah habis itu udah kuliah makin ke belakang, makin sampai lulus udah nggak pernah beli. Ya mungkin sampai beberapa tahun inilah keracunan lagi tuh gara-gara sering main ke Blok M. Jadi kan Mas Mundu kan cari komik, cari mainan atau apa, hingga akhirnya diracunin lagi. Dengerin seperti ini, dengan kaset-kaset lagi, ngumpulin CD itu benar kayak berapa tahun lalu lah, 5 tahun lah kurang lebih. Ngumpulin sampai sebanyak ini, itu masih aduh. Gak kebayang kan duitnya berapa, habisnya berapa buat beginian. Well, sekarang ini udah lumayan ada harganya loh. Kalau Mas Mundu kasih tahu, ini sekarang ngumpulin begini tuh ada komunitasnya dan ini kaset tuh udah ada harganya. Mungkin kalau kalian dulu beli 5.000 zaman dulu baru gitu ya. Untuk kaset-kaset rilisan seperti ini, original soundtrack. Ini gua kasih tahu dari nilai investasi, value-nya ya. Soundtrack Vault seperti ini bisa 100.000 satu kaset. Dan ada yang beli. Bukan cuma kita koleksi ya, ada yang beli karena ya ini menarik mengoleksi seperti ini tuh. Ini tuh kayak harta. Harta yang berharga gitu kan. Selain zaman dulu kita menikmatinya secara audio, masih bisa dinikmati sampai sekarang ini. Audio seperti ini, CD seperti ini bisa dinikmati sampai sekarang dan jadi kayak apa ya? Bukan self healing, terlalu berat untuk self healing. Cuman mendengarkan musik tuh dipercaya bisa merubah mood, bisa membuat mood tuh jadi lebih berenergi dan bersemangat di pagi hari. Ketika bangun pagi aduh lemes-lemesan setel lagunya apa gitu kan, dan lagunya beat up dan enak. Seharian itu akan jadi jadi hari yang menyenangkan untuk dijalankan. Walaupun terlepas dari tekanan-tekanan yang ada, tapi kita memulainya dengan semangat. Jadi ngobrol apa sih tadi? Harusnya aku bersihin ini kan. Ini seperti inilah. Jadi benar-benar menyenangkan lah seperti ini tuh. Jadi kalau kalian bisa share ke Mas Mundu pengalaman kalian tuh gimana zaman kecil dulu kalian. Aku yakin kalau kalian seumuran gitu sama Mas Mundu gitu ya. Ini tuh adalah mengumpulkan kaset atau mendengarkan kaset gitu juga menjadi salah satu hal yang mungkin sama dulu kita lakukan. Cuma bedanya kasetnya apa yang didengerin itu aja lah. Referensi musik itu bisa apapun, dari siapapun, bisa dari keluarga, bisa dari kakak, bisa dari tetangga, bisa dari siapapun. Dan Mas Mundu dulu berterima kasih sama almarhum papa, bokap gitu kan, yang ngeracunin Mas Mundu dari zaman kecil, rilisan-rilisan fisik seperti ini. Dan yes, this one. Ini adalah salah satu sudut koleksi Mas Mundu. Kaset-kasetan. Well, tadi ngobrol apa sih? Tadi itu benar-benaran one take Mas Mundu ngobrol. Dan kalau kalian mendengarkan sampai akhir, terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe channel Mas Mundu, subscribe, like, komen, dan kita akan ngobrolin zaman-zaman dulu tuh enaknya bagaimana dulu menikmati tahun-tahun 80-an 90-an itu seperti apa, yang mungkin jarang untuk dilakukan dan dilakukan kembali untuk orang-orang zaman sekarang, di saat zaman-zaman sekarang itu serba ekspres, serba serba instan. Dan ketika mengumpulkan hal-hal seperti ini menjadi seperti kayak ya nostalgia gitu kan, menyenangkan sekaligus
tidak mudah dilakukan untuk mengumpulkannya. Sekaligus juga ini tidak untuk semua orang, karena pasti yang harus dikeluarkan adalah modal dan tenaga yang besar untuk merawat ketika kalian dapat. Well, selalu senang ngobrol dengan kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya Ruang Mainan Mas Mundo. Terima kasih.